Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heri di Rastim Studio. Sekarang saya sedang berada di proyek baru ya, ini di perumahan Bumi Resik Indah. Oke, Kang Alo sini. Kang Alo, untuk di hari pertama ini kita pekerjaannya di tahap apa ya? Persiapan atau gimana? Kita persiapan, soalnya ini meneruskan project owner yang kita teruskan. Kita persiapan sama pengecekan ininya. Pengecekan. Nah, jadi untuk di hari pertama ini kita melakukan pengecekan dulu, pengecekan sama persiapan. Nah, ini kan rumahnya udah jadi ya, kan bisa lihat ini di belakang saya. Ini proyek udah lumayan cukup lama. Tadinya bukan Rastim kontraktor yang mengerjakan, tapi owner dengan pekerja entah tahu dari mana lah. Cuman dari pihak ownernya ada pemberhentian di tengah jalan ya, seperti itu ya. Nah, pihak owner mempercayakan kepada tim Rastim kontraktor untuk meneruskan bangunan ini gitu. Oke, agan-agan udah sejauh mana sih ini pekerjaannya, apa aja yang perlu dicek dan dikerjakan, kita lihat langsung ke lokasinya, ke dalam agan-agan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lantai 2, tapi yang ini yang belum kita bongkar adalah tangga ya. Tangga belum kita bongkar, jadi masih kita pakai ya untuk sirkulasi barang dan pekerja ke lantai 2, jadi belum saatnya dibongkar. Tapi kalau nanti memang rencana dibongkar. Selesai finishing lantai 2 udah mulai kita ke tangga. Tangga dan proses finishing lantai 1 ya. Ya. Oke kan, begitulah kita lihat ya ke lantai 2 ya. Boleh diperagakan nggak? Boleh diperagakan nih. Naik tangganya kayak gimana nih, tangga existing? Ini awalnya nih seperti ini tangganya. Awalnya seperti ini. Curam. Ketinggian anak tangga juga, aduh, bisa repotnya punya rumah nih. Kemudian kita akan bongkar ya. Kita bongkar, nanti kita bikin bordes lah di sini biar gak terlalu capek juga nanti. Kalau ini terlalu curam, kemiringannya juga ekstrim. Betul, karena kan tinggi bangunan sendiri kan udah tinggi banget ini, sekitar berapa nih? 4 lebih lah, 4 meter lebih. Oke, kita coba naikin tangganya ya. Nih, ini lumayan berat tangganya. Berat itu dalam artian terlalu curam, jadi akan cepat lelah. Nah, tuh lihat posisi tangganya kayak gini. Curam sekali, bosku. Sekarang ini tim pelaksananya ada biasa Kang Ahmad ya, tim pelaksana di Rastim kontraktor ya Kang Ahmad. Betul. Kang Ahmad, untuk pekerjaannya ini plesteran kan udah beres ya. Ya. Cuman mungkin ada kurang di apanya gitu di plesterannya. Kalau dari di progresnya sih ini udah hampir 70% lah udah terplester ya. Cuman memang pas ketika kita cek memang ada yang harus kita perbaiki. Mungkin hampir 50%-nya ini udah harus diperbaiki lagi soalnya nggak rata. Ya. Jadi untuk yang udah jadi ini kemungkinan nanti ada pembongkaran lagi. Kita cek dulu keseluruhan, nanti kita pengecekan menggunakan laser ya. Jadi kalau misalkan nanti di hasilnya ini bergelombang gitu, tentu kita harus rapikan lagi gitu. Ini dinding balok lintel ya, karena kan ini dindingnya jadi dinding penebalan nanti. Terus ini ada dibongkar dinding. Dibongkar, ini kan kemarin ada dak teras. Ada dak teras. Karena konsepnya diganti gitu, jadi dak ini dihilangkan. Terus kita ubah lagi sikuannya ya. Betul. Karena ini juga tadi udah kita cek, memang sikunya lumayan parah gitu. Ya. Jadi, ya mau nggak mau bata yang di atas itu juga kita bongkar gitu. Ya, harus kita bongkar. Banyak yang harus kita bongkar mungkin buat klien kita yang nonton nanti mungkin video ini ya. Ya, ini kondisinya. Kita banyak bongkar-bongkar karena harus sesuai, kita harus buat serapih mungkin dan sepresisi mungkin kayak gitu teh. Sebenarnya ada yang jadi agak tricky di proyek ini. Bangunan utamanya tidak menyiku dan atap kita juga jadi tidak menyiku. Tapi ya gimana, ini kan kita sebenarnya lanjutin pekerjaan dari orang lain, jadi ya segini adanya. Kalau dibongkar semua sih ya repot.
biaya, lebih membengkak gitu. Makanya kita optimalkan yang ada, perbaiki juga lah ya, kayak gitu. Agak repot kan. Perkenalkan, saya Ibu Natalinda. Suami saya udah almarhum, Bapak Yan Panggabean. Anak saya ada 4. Dulu saya dibangunnya kan ke itu, saya nggak sabar ke tukang biasa gitu. Ternyata si mamang itu nggak bisa baca baca gambarnya, nah gitu. Terus itu salah, tangga juga terlalu itu. Anak saya kan sering kontrol dari jauh. Ma itu tangganya terlalu nanjak. Terus itu pasang kusen Pak itu salah. Enggak Bu, enggak. Saya juga bukan itu, tapi salah melulu. Nggak cocok gitu. Salah melulu emangnya masa alat juga nggak punya. Akhirnya diberhentikan sama anak saya. Ke tukang biasa tetangga yang referensi itu. Tapi kurang bagus. Lama kayak dicook lah gitu lah, lama gitu. Terus anak-anak marah-marah kan sering video call dengan anak-anak kontrol, kok kurang bagus kerjanya, banyak ngobrol gitu, udah berhentiin aja. Saya dulu mah nggak sabar gitu. Terus anak saya nyari lihat di IG, nah anak saya putus saya, udah mah kelas tim aja. Tapi banyak yang pemborong lain juga nawarin, tapi si anak saya udah kelas tim aja, udah kelas tim gitu. Ya kelas tim mah tepat. Terus pegawainya juga datang tepat jam sekian, pulang jam sekian gitu. Jadi ini lebih enak gitu. Nggak saya dulu saya capek begitu dulu udah jangan capek-capek karena saya tuh udah aja itu aja kelar tim aja gitu. Saya juga menyesal kalau udah dulu di pertama kelar tim mah enak, mungkin ada ini. Dia mah dulu banyak yang salin di rumah saya. Banyak dirubahnya ini rumah ini. Saya tuh habis 300-an lebih. Buat 300, tapi banyak nyisa itu nggak kepakai kan, busan nggak kepakai, kasihkan. Terus itu besi apa itu, besi untuk cor itu dua itu kan satunya 200, dua nggak kepakai, buang dikasihkan. Banyaklah yang nggak kepakai, bata berlebihan itu kelebihan segala juga. Terus ini kasih barang-barangnya kurang bagus lagi, batanya juga orang Pak ini batanya kurang bagus. Saya juga nggak Bu, bagus bukan ini bubuk, kata saya bubuk, tapi si emangnya ngeyel gitu. Ngebohongin saya mungkin ibu-ibu mungkin gitu, dibohongin saya. Jadi kata tetangga juga, ibu itu nggak benar, ibu tetangga suka kasihan ibu tuh nggak benar, bu tukangnya nggak benar. Tetangga suka pada ngomong kasihan ibu, ada tetangga pada ngomong gitu. Ya senang, anak-anak juga senang. Terus ya saudara juga senang, jadi bagus. Dulu mah gelap katanya, gelap jadi bagus. Senang gitu, rapi, senang lah. Tepat juga, Larsim tepat juga, rapi kerjaannya rapi. Puas, bagus. Gitu. Banyak orang-orang yang senang juga, Bu pemborong siapa kata Larsim, yang di mana banyak yang nanya juga saya. Gitu. Tetangga juga ya? Nah, tetangga iya, saudara siapa, teman tuh bagus. Sampai memegang-megang itu bagus, rapi. Wah, saudara dari Bandung juga halus kata kerjakannya bagus itunya, rapi juga gitu. Oh ya, ini mungkin itu tuh kamar mandi ya, kamar mandi ditambah. Jadi kan sebanyak yang dirubah ini juga kamar mandi, kamar tambah asalnya bukan gitu sih Mang Nang, dia monoton nggak bisa ini mungkin dia teh, Mang saya pingin dia teh nggak kebayang, mungkin udah pernah kemana lah nggak kebayang dianya nggak bisa. Kok gini kata saya teh, nggak sesuai dengan hati saya gitu. Kalau artinya kan cocok, saya pengen begini ya, Bu
Bagaimana jadi suruh milih gitu, yang ini yang enaknya gitu kalau Lastim. Tangga juga kan Simang itu mungkin nggak kepikiran kayak gini, tangganya aja bagus gitu. Kemudian Simang nggak kepikiran, yang dulu nggak kepikiran kayak gini, tangganya nggak kepikiran. Dulu mah gitu aja polos gitu, aduh kecil lagi, nanjak, aduh capek ngos-ngosan. Wah kata anak saya, ini gimana kata anak saya ngontrol tangganya gitu. Padahal Dibongkar tangga juga. padahal anak ibu di mana ya? Di Jerman. Ada yang di Jakarta juga, so ngecek pas anak saya dari Jakarta pulang, kan kebetulan pulang dari Libanon gitu, mama itu tangganya gitu berhentikan, salah katanya, siapa tukang itu harus berhentikan aja gitu, nanti capek, curam gitulah, curam gini kecil curam lah kan, banyak yang salah. Banyak yang dirubah pokoknya sama Lastim ini, pintu, tanya kan jajar gitu salah gitu. Emang ini nggak bisa ini. Mungkin itu tukang bangunan di kampung, mungkin ya itu di kampung, jadi nggak kebayang mereka. Oh dulu atap belum baru beres cor dulu, baru dicor. Ya saya kalau dilanjut ke Simang itu mungkin jadi uang banyak keluar nggak puguh gitu, selesai ya kebebayut lah istilahnya mungkin ya, kebebayut uang nggak puguh keluar enggak gitulah. Pengeluaran nggak puguh gitu, nggak teratur. Karena mungkin tidak ada perencanaan. Iya, nggak ada perencanaan. Gambar juga nggak bisa. Pak bisa gambar ini nggak? Ini anak sepi ini gini. Bu punya laptop, masa katanya bapak suka ngebangun proyek segini cuma omong doang, bohong. So gini bro, tapi nggak bisa ini, bisa itu, nggak bisa ini, bisa baca. Si bapaknya omong doang, udah nggak bisa. Ya untuk alhamdulillah sama Lastim diselesaikan. Nah waktu itu ibu konsultasi dengan siapa Bu kalau saya boleh tahu? Oh dengan anak saya, mama udah berhenti kan anak saya udah berhenti kata. Udah aja ada yang bagus gimana? Saya lihat di IG itu Lastim besok telepon sama anak saya, ditelepon Lastim Pak Yogi ya ditelepon. Coba tapi belum ada balasan, kenapa ini tuh belum balasan terus. Pak Yogi nelfon, Bu itu jadi justru saya nunggu bapak itu jadi pas waktu survei aja dulu, gini rumah saya tuh gini, kata gagal, kata teh yang saya kata di survei di sini banyak salah, hamut bahan pan tukar buang-buang kalau yang dulu mah gitu, jadi nggak bisa perhitungan, nggak bisa ngitung, kayak tukang biasa gitu. Terima kasih kepada Lastim. Rumah saya udah dirubah, tadinya gelap, jadi terang, jadi cerah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Dan terima kasih juga ada kunjungan Lastim ke rumah saya ini. Terima kasih banyak ya. Semua tambah maju Lastim.